jangan sampai karena adanya virus itu kita sangat ketakutan banget gitu, sampai aktivitas kita berkurang, pusing, stres, sana sini. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita ya dalam himpunan mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Saya atas nama Ahmad Sanusi, perwakilan dari mahasiswa pasca sarjana, insya Allah akan menanyakan tentang situasi kondisi sekarang menghadapi ya virus corona. Di sini saya sudah bersama rekan kita dari Ketua Hima Aswaja yang bernama Arya, Said Arya ya, Ketua Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya akan mencoba bertanya kepada Kang Arya. Kang Arya, gimana pendapat Kang Arya mengenai virus corona yang terjadi di negara kita, khususnya Provinsi Jawa Barat gitu ya, yang terkena udah ada di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana tanggapan Arya mengenai virus corona tersebut? Silakan beri tanggapan kepada media kita. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Ahmad. Oke, untuk Kang Ahmad, saya panggilnya apa? Boleh. Akang. Kita sama-sama orang Sunda ya. Oh, sama-sama orang Sunda dan akrab. Kita panggilnya Akang ya. Oke, Kang. Untuk masalah wabah virus ataupun itu yang sangat terkenal ini yang sedang membumi, corona. Tanggapan saya pribadi ya, atau tanggapan siapa nih? Sudut pandang akan mengenai Ya, virus corona gitu. Rahasia teman-teman keduaan. Kita kan nanti mempunyai sudut pandang masing-masing. Iya. Ajar keempat. Oke, bagi saya pribadi ya, yang namanya penyakit itu sudah wajar, pasti ada. Nah, terlebih ini penyakitnya penyakit yang sangat viral gitu ya, bahwasannya bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri pun sama juga membincangkan seperti ini. Bukan hanya di ranah pendidikan, bahkan ranah olahraga pun sempat Terganggu karena adanya virus corona itu. Nah, pandangan saya pribadi nih ya, ini saya gak bawa apa-apa ya, pandangan saya pribadi aja. Terkait virus corona, Lanjutin aja. gak apa-apa ya? Iya, lanjutin Gak aja. apa-apa. Tapi kedengaran kan? Kedengaran. Iya, kedengaran. Yang penting itu kan ada suara. Betul. Iya. Mengenai virus corona itu sangat berbahaya. Tapi bagi saya pribadi, sebahaya-bahayanya virus corona itu nggak terlalu bahaya. Iya, betul. maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya, virus itu bagaikan apa? Bagaikan senjata. Kalau bagi kita ya, sebagai umat muslim itu, bahkan kan ada hadis gitu, ajaban apa ya? Artinya yang pokoknya Sangat gini ya, saya sangat terkejut gitu ya, intinya sangat terkejut ya, bahwasannya orang mukmin itu dalam situasi apapun, kondisi apapun itu akan mendapatkan kebaikan, baik musibah ataupun kesenangan. Nah, tinggal kita menanggapinya. Ini kan virus ya, otomatis ini adalah musibah. Ya. Tapi jangan sampai, kalau kata ya, jangan sampai karena adanya virus itu kita sangat ketakutan banget gitu, sampai aktivitas kita berkurang, pusing, stres, sana sini, yang akhirnya
segala aktivitas ataupun tujuan kita tidak bisa merealisasikannya, tidak bisa mewujudkannya hanya gara-gara ada virus corona itu. Gitu. Bahkan begini ya, kalau perspektif cinta, nah, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya orang yang dicintai itu akan selalu disebut-sebut gitu ya. Ya, tahukah bahwa ketika kita semakin sering menyebutnya nih, contohnya mungkin, wah Kang Farid suaranya merdu enak, nah itu serta merta itu pasti ada penambahan loh, minimal dari popularitasnya Kang Farid itu bertambah suaranya yang merdu itu. Begitu pula gitu dengan virus corona, kalau mindset kita terhadap corona itu sangat berbahaya, ya sangat berbahaya kepada kita. Jadi kembalikan aja kepada kita karena kita berkeyakinan bahwa tidak ada yang memadaratkan dan tidak ada pula yang dimadaratkan, termasuk itu virus corona gitu. Terus corona ya. Terima kasih kepada Arya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah sedikit saya akan menanggapi dari pernyataan Kang Arya ya. Mengenai virus corona. Insya Allah kita ambil hikmah ya, hikmah dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itulah yang terkenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, yang artinya di sana tadi dijelaskan tentang khauf ya, artinya ketakutan. Di zaman sekarang itu Allah sudah membuktikan kepada manusia bahwa akan diuji ataupun akan dibuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Kita merasa takut dengan adanya yang mewabah sekarang. Awal mulanya mungkin ya Kang Arya, virus itu kita tahu awal mulanya diturunkan oleh Allah di Cina. Itu sampai sekarang tibalah di negara tercinta kita, di negara Indonesia. Tetapi sebagaimana yang Kang Arya tadi sebutkan, kita itu harus mengambil hal yang positifnya dari virus tersebut. Jangan sampai dari virus tersebut sampai ke mental kita, jiwa kita jadi lalai, kita jadi takut ya. Tetapi kita harus positif ya, dihadapi dengan positif, karena ini semuanya itu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah menurunkan kepada kita ketakutan ataupun virus tersebut? Supaya kita itu meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan, dijelaskan ataupun ya sudut pandang dari para ulama ya. Salah satunya Abu Lutfi dari Jawa Tengah ya, Pekalongan. Ketika virus corona sudah tiba di Indonesia, khususnya di negara kita, apalagi sudah ada di Jawa Barat, maka kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya kita harus baca, di sana disebutkan kita harus banyak baca Al-Quran gitu ya, karena Al-Quran itu obat syifaan lil ummah ataupun syifaan dari segala obat gitu ya, Al-Quran itu. Yang kedua ya perbanyak sholat gitu ya, sholat wajib ataupun sholat sunnah ya. Itu menurut sebagian Abu Lutfi mengatakan seperti itu ya. Maka dari itu tadi sebagaimana dijelaskan oleh Kang Arya, kita itu harus mengambil sikap positifnya, kita mengambil hikmahnya. Jangan sampai kita salah tangkap dari adanya virus corona, kita misalkan jadi lalai ataupun jadi takut, karena rasa ketakutan itu kita tidak mempunyai keimanan kan ya. Keimanan kita itu sedang lemah, makanya kita takut. Tetapi ketika keimanan kita sedang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak takut, malah kita selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini adalah semuanya ada hikmahnya gitu ya. Itu mungkin sedikit tanggapan saya kepada
hikmah ya. Satu menit lagi tutup. Kita akan terus Hikmah bagi mahasiswa semuanya, khususnya kita sebagai orang yang beriman ya, kita ambil kesimpulannya hikmah dan pesan-kesan untuk kita semuanya. Intinya ketika datang sebuah wabah virus corona dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyikapinya dengan sikap positif. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan dari Kang Arya dan kami juga, kita harus meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menguji hambanya supaya kita lebih dekat dengannya ya, lebih lebih positif lah menghadapi Allah, bahwa Allah itu benar-benar gitu mendatangkan makhluknya yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita lihat, yang tidak kita pandang oleh otak kita. Yang ketiganya ya, perbanyaklah ya sholawat. Salah satunya sholawat itu untuk meningkatkan kita kepada Rasul kita ya, untuk meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya Kang Arya pesan untuk kita semua. Itu saja mungkin dari kami sudut pandang terhadap wabah virus corona. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.